Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengikuti pembahasan materi sesi 1. Semoga semua materi pada sesi 1 telah dipahami dengan baik. Selanjutnya kita memasuki materi sesi 2. Pada sesi ini, akan dibahas dua hal penting, yaitu 1. Terkait cara pembuatan video atau audio simulatif. 2. Terkait dengan tugas pengganti bagi para peserta yang mengalami kendala karena berada pada daerah atau kondisi khusus. Baiklah. Langsung saja, akan saya paparkan satu persatu. Simaklah dengan fokus dan penuh perhatian. Pembahasan berikutnya, terkait dengan cara membuat video atau audio pembelajaran secara simulatif. Simaklah cara-caranya dengan seksama. Dan jangan sampai ada yang terlewat. Para peserta PCP sekalian, jika RP3 dan kelengkapannya telah selesai dibuat, maka selanjutnya, tugas Anda adalah membuat video atau audio pembelajaran simulatif. Video atau audio ini sebagai bukti bahwa Anda memiliki keterampilan melatih atau mengajar saat pelatihan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pembuatan video SIMULATIF adalah sebagai berikut. Dari sisi pengertian, video atau audio simulatif adalah suatu tayangan yang menampilkan unjuk mengajar atau melatih terhadap sasaran pelatihan dalam bentuk simulasi. Jadi video atau audio simulatif ini merupakan representasi peran dari kegiatan yang sesungguhnya yang akan terjadi, atau akan dilaksanakan mengacu pada RP3 yang telah dipersiapkan oleh seorang pelatih. Dalam hal ini, yaitu Anda. Dari sisi tata cara pembuatan, cara membuatnya, yaitu sama sebagaimana ketentuan dalam panduan micro-teaching. Adapun kriteria video atau audio simulatif yang dibuat adalah: pertama, video atau audio simulatif dibuat mengacu pada RP3 yang telah dipersiapkan atau sesuai dengan RP3 yang telah dibuat. Kedua, video atau audio simulatif dibuat sebanyak 2 buah. Yaitu sesuai dengan pilihan 2 mata latih yang dikuasainya atau sesuai dengan mata latih yang diminatinya. Ketiga, video atau audio simulatif dibuat dengan durasi masing-masing antara 3 sampai dengan 5 menit. Keempat, video atau audio simulatif dibuat atau dipersiapkan secara mandiri atau individual, dengan berbagai perangkat yang dimiliki oleh peserta, minimum menggunakan fungsi rekaman dari perangkat HP atau handphone dan atau laptop. Kelima, video atau audio simulatif yang telah dibuat, lalu diberi nama dengan penulisan sebagai berikut, dahului dengan kode VS, lalu beri spasi dengan garis bawah. Lalu tulis nama Anda, beri spasi lagi, lalu tulis asal daerah, lalu spasi lagi. Lalu tulis nama mata latih. Lalu spasi lagi. Lalu urutan mata latih keberapa. Lihat dan cermatilah seperti pada contoh dalam tayangan. VS, Strip. Dedi Wahyudi Mustafa. Strip, Bandung. Cara belajar anak usia dini. Strip, 1. Ke-6. Video atau audio simulatif yang telah jadi. Simpanlah baik-baik, karena akan menjadi acuan nanti dalam menuliskan peristiwa pembelajaran. Dan juga video atau audio simulatif tersebut akan menjadi bagian dari laporan tugas mandiri. Para peserta semuanya, kami, atau panitia, berharap seluruh peserta tidak ada hambatan, atau kendala untuk membuat video atau audio simulatif. Tetapi jika di antara peserta ada yang mengalami hambatan atau kendala, karena berada di daerah khusus, atau daerah dengan kondisi khusus, yang mengakibatkan terjadi hambatan-hambatan dalam membuat video atau audio simulatif, maka panitia menyediakan tugas pengganti. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pertama, peserta menyampaikan terlebih dahulu kendala atau hambatan yang dihadapinya. Misalkan, mengalami keterbatasan perangkat, dan atau jaringan, atau sinyal internet. Kedua, keadaan khusus atau kondisi khusus tersebut telah diverifikasi, atau disetujui oleh panitia penyelenggara. Keempat, tugas pengganti dari tidak membuat video atau audio simulatif adalah dengan membuat deskripsi tertulis dari kegiatan melatih yang akan dilaksanakannya. Tugas pengganti ini harus dibuat sebaik-baiknya. Sama halnya dengan tugas membuat video atau audio simulatif. Maka hasilnya akan dinilai dan akan menentukan kelulusan peserta. Mari kita bahas ketentuan-ketentuan dalam penulisan deskripsi pembelajaran pada pelatihan. Penulisan deskripsi pembelajaran sebagai tugas pengganti hendaklah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, deskripsi yang dibuat sebanyak 2 mata latih, sesuai dengan minat atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Kedua, deskripsi ini hanya dibuat ketika peserta tidak mungkin untuk membuat video atau audio simulatif. Ketentuan ketiga adalah, sebelum menyusun deskripsi melatih sebagai tugas pengganti, peserta diwajibkan menyampaikan atau memaparkan kendala atau alasan mengapa mengambil tugas pengganti, yang disertai dengan penjelasan yang rasional dan objektif. Alasan yang dikemukakan minimum 3 hal beserta penjelasannya.
Jelaskanlah masing-masing alasan, dengan bahasa yang mudah dipahami. Jika ada bukti yang menyertai boleh disertakan atau dilampirkan. Ketika semua alasannya masuk akal dan jujur atau rasional dan objektif, maka Anda dapat melanjutkan untuk mengerjakan bagian selanjutnya. Sesuai dengan format yang telah ditentukan. Para peserta sekalian, bagaimanakah formatnya? Untuk membuat tugas pengganti tersebut, terdapat dua bagian utama, yaitu, bagian satu adalah menguraikan alasan mengambil tugas pengganti. Bagian dua adalah menguraikan deskripsi pembelajaran dalam pelatihan. Namun naskah tersebut hendaklah diawali dengan menuliskan identitas peserta terlebih dahulu. Format dan ketentuan penulisannya akan jelaskan satu demi satu. Simaklah baik-baik. Langkah awal, kita mulai dengan penulisan identitas peserta. Mulai dari menuliskan nomor peserta, lalu tuliskan nama peserta, kemudian tuliskan asal daerah Anda, lalu tuliskan nama mata latih, kemudian tuliskan mata latih keberapa, lalu terakhir, tuliskan jumlah jam pelajaran dari mata latih tersebut. Ceklah berulang kali. Jangan sampai ada kekeliruan. Jika sudah benar atau cocok, berarti Anda sudah beres menulis identitas. Lanjutkanlah menulis bagian berikutnya. Pada bagian satu ini, Anda diminta menuliskan alasan-alasan yang menyebabkan mengambil tugas pengganti. Tuliskan dengan objektif minimal 3 alasan, mengapa Anda mengambil tugas pengganti dari pembuatan video atau audio simulasi pembelajaran tersebut. Setiap alasan hendaklah disertai dengan penjelasan yang dapat dipahami. Lihatlah contoh pada tayangan. Anda dapat menggunakan kalimat pembuka sebagai berikut. Misalkan, dikarenakan beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembuatan video atau audio simulatif dalam pelatihan, maka saya mengambil tugas pengganti dengan alasan-alasan sebagai berikut. Setelah itu, uraikanlah alasannya dengan kalimat Anda sendiri. Ingat, minimal yang dikemukakan 3 alasan utama. Jika sudah beres menyajikan alasan-alasannya sebagai penyebab, lalu Anda lanjutkan menuliskan bagian berikutnya. Bagian berikutnya atau bagian 2, yang harus Anda tuliskan adalah menuliskan deskripsi pembelajaran dalam pelatihan subbagian demi subbagian. Terdapat 3 subbagian, yaitu, ke-1 adalah mendeskripsikan persiapan atau pendahuluan. Kedua adalah mendeskripsikan kegiatan inti atau kegiatan utama pelatihan. Serta, yang ketiga, adalah mendeskripsikan kegiatan penutup, atau kegiatan di akhir pelatihan. Baiklah kita mulai dengan subbagian pertama, yaitu menuliskan deskripsi persiapan atau pendahuluan. Sambil Anda mendengarkan penjelasan ini, Anda pun hendaklah sambil memperhatikan tayangannya juga. Karena format dan contohnya tertera pada tayangan. Baiklah kita lanjutkan. Dalam menuliskan deskripsi persiapan atau pendahuluan, terdapat 4 hal yang harus Anda tuliskan, yaitu, kolom pertama adalah jam atau waktu. Isilah jam atau waktu dengan satuan menit. Misalkan 10 menit. Kolom kedua, menuliskan kegiatan pelatih atau narasumber. Yaitu, dengan menguraikan kegiatan yang dilakukan pelatih. Yaitu Anda sebagai pelatihnya, selama satuan waktu yang ditetapkan tersebut. Tuliskan secara rinci dan akurat aktivitas-aktivitas Anda pada tahapan ini. Usahakan tidak ada yang terlewatkan. Kolom ketiga, menuliskan kegiatan peserta atau audiens. Yaitu yang dianggap sebagai peserta pelatihan yang Anda bawakan. Pada bagian ini, uraikanlah kegiatan yang dilakukan peserta, dan atau suasana yang terjadi akibat dari kegiatan pelatih tersebut, selama satuan waktu yang ditetapkan itu secara rinci dan akurat. Kolom keempat, pada kolom ini tuliskanlah media atau sumber belajar yang digunakan. Sebutkan media, dan atau sumber, atau alat, atau bahan belajar yang digunakan, sebagai pendukung pembelajaran, dalam pelatihan pada tahapan tersebut. Pada subbagian ini, yaitu pada tahapan pembukaan, jika sudah yakin, pada tahapan ini, sudah tertulis atau dideskripsikan semua kegiatannya, maka dapat dilanjutkan pada deskripsi selanjutnya, yaitu menuliskan deskripsi pada tahapan di sub kegiatan berikutnya. Baiklah para peserta PCP di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Anda menuliskan deskripsi berbagai kegiatan pada bagian inti atau utama dalam pelatihan. Kolom-kolom yang harus diisi sama jumlahnya seperti kolom pada bagian pendahuluan, yaitu sebanyak 4 kolom. Begitu pula cara pengisiannya sama juga, yaitu kolom pertama adalah jam atau waktu. Isilah jam atau waktu dengan satuan menit. Misalkan 10 menit. Kolom kedua, menuliskan kegiatan pelatih atau narasumber, yaitu dengan menguraikan kegiatan yang dilakukan pelatih, yaitu Anda sebagai pelatihnya, selama satuan waktu yang ditetapkan tersebut. Tuliskan secara rinci dan akurat aktivitas-aktivitas Anda pada tahapan kegiatan inti.
atau utama tersebut. Usahakan tidak ada yang terlewatkan. Kolom ketiga, menuliskan kegiatan peserta atau audiens, yaitu yang dianggap sebagai peserta pelatihan yang Anda bawakan. Pada bagian ini, uraikanlah kegiatan yang dilakukan peserta, dan atau suasana yang terjadi akibat dari kegiatan pelatih tersebut, selama satuan waktu yang ditetapkan itu secara rinci dan akurat. Kolom keempat, pada kolom ini tuliskanlah media atau sumber belajar penunjang yang digunakan. Sebutkan media, dan atau sumber, atau alat, atau bahan belajar yang digunakan, sebagai penunjang pembelajaran, dalam pelatihan pada tahapan kegiatan inti tersebut. Jika sudah yakin, pada tahapan ini, sudah tertulis atau dideskripsikan semua hal yang termasuk kegiatan inti, maka dapat dilanjutkan, untuk menuliskan deskripsi tahapan pada sub kegiatan berikutnya, yaitu pada tahapan penutup. Bagian terakhir dari tugas membuat deskripsi pembelajaran dalam pelatihan. Yang mesti Anda tuliskan, adalah kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan pada tahapan penutup atau tahapan akhir dari penyajian materi pelatihan. Ketentuannya, baik kolom maupun cara penulisannya, masih sama cara mendeskripsikannya dengan tahapan sebelumnya. Adalah sebagai berikut. Kolom pertama, adalah jam atau waktu. Isilah jam atau waktu dengan satuan menit. Misalkan 10 menit. Kolom kedua, menuliskan kegiatan pelatih atau narasumber. Yaitu, dengan menguraikan kegiatan yang dilakukan pelatih, yaitu Anda sebagai pelatihnya, selama satuan waktu yang ditetapkan tersebut. Tuliskan secara rinci dan akurat aktivitas-aktivitas Anda pada tahapan kegiatan penutupan tersebut. Usahakan tidak ada yang terlewatkan. Kolom ketiga, menuliskan kegiatan peserta atau audiens, yaitu yang dianggap sebagai peserta yang mengikuti pelatihan yang Anda laksanakan. Pada bagian ini, uraikanlah kegiatan yang dilakukan peserta, dan atau suasana yang terjadi akibat dari kegiatan pelatih tersebut, selama satuan waktu yang ditetapkan itu secara rinci dan akurat. Kolom keempat, pada kolom ini tuliskanlah media atau sumber belajar penunjang yang digunakan. Sebutkan media, dan atau sumber, atau alat, atau bahan belajar yang digunakan, sebagai penunjang kegiatan penutupan. Jika sudah yakin, pada tahapan ini, sudah tertulis atau dideskripsikan semua hal yang termasuk kegiatan penutupan, maka kegiatan Anda dalam membuat deskripsi pembelajaran dalam pelatihan dianggap sudah selesai. Tetapi, saya tetap menganjurkan, agar Anda mengecek lagi dengan seksama. Bila perlu berulang kali, sehingga betul-betul tidak ada deskripsi kegiatan yang terlewat atau salah penulisannya. Demikian materi sesi 2. Sekarang saatnya berdiskusi. Jika ada bagian yang belum dipahami, atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas bersama. Yang jelas, tidak boleh ada bagian yang tidak dipahami oleh Bapak dan Ibu. Karena tugas mandiri harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi jika sudah jelas, kita dapat melanjutkan ke sesi berikutnya.